Danny. Let's go. Where we looking? Oh, fuck! Tes 1 2 3. Bonge engkol. Salam bradku, tolong doakan ayah aku agar cepat sembuh kembali dari penyakit jantungnya. Aduh, lekas sembuh ya Brad, tetap sabar ya dan tetap ikhtiar, oke? Kami doain semoga lekas sembuh ya ayahnya. Amin. Mora TV, nitip nama dong Yayat, gak pernah di skip channel ini, izin. Siap Brad, gaskeun. Oke, sebuah film yang sangat memacu adrenalin tentang seorang pria yang harus kembali ke dunia hitam. Dia harus merampok, menyelundupkan narkoboy sampai uang palsu demi keselamatan keluarganya. Wah, skuy langsung aja, so biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3, apa? Gaskeun, mantap. Kisah diawali dengan memperlihatkan tim polisi federal menyerbu sebuah kapal untuk mengamankan narkoboy yang diselundupkan. Pelaku pengedaran narkoboy bernama Andi bergegas untuk melemparkan barang bukti ke laut agar gak ketahuan polisi. Come on. Andi dibantu oleh seorang teman melemparkan narkoboy ke laut hingga polisi gak menangkapnya. Usaha tersebut ternyata berhasil karena polisi sama sekali gak menemukan narkoboy dan Andi terhindar dari penangkapan. Dan inilah Kontra. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan mantan pengedar narkoboy sekaligus penyelundup barang paling jenius bernama Chris terlihat lagi berada di pesta pernikahan temannya yaitu Denny. Tentu Chris gak datang sendirian karena dia datang bersama partner lama bernama Sebastian. Kemudian para tamu undangan menanyakan bagaimana cara Chris dan Sebastian menyelundupkan sesuatu karena mereka selalu berhasil mulai dari mobil sport hingga uang palsu. Chris berkata jika itu adalah kemampuan khusus dan gak sembarangan orang bisa. Diketahui saat ini Chris udah pensiun menjadi penyelundup. Yeah, that's why you live in it, right? Because it's a nice Honda. Can I dance? Di lain sisi Andi dan teman bertemu dengan bos narkoboy yang kemarin menyuruhnya. Andi minta maaf karena paketnya dilempar ke laut karena ada pemeriksaan dari polisi. Mendengar itu bos narkoboy bernama Briggs mengerti, tapi tiba-tiba beberapa saat kemudian kekasih Chris mendapat kabar jika sang adik dirawat di rumah sakit. Chris pun segera mengantar demi memastikan kondisi adik iparnya itu. Setibanya di sana ternyata adik ipar Chris gak lain dan gak bukan yaitu Andi terlihat banyak luka memar akibat ditabrak oleh Briggs. Andi berkata bahwa dia menjadi penyelundup narkoboy dan udah lama bekerja untuk Briggs. There's a lot of stuff. Chris minta tolong pada Sebastian agar mencari di mana Briggs berada karena Chris ingin menemuinya untuk minta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh Andi. Chris juga akan negosiasi demi membebaskan Andi karena gak mau malah terjerumus dalam dunia seperti itu. Pada keesokan hari, Chris diberitahu Sebastian bahwa dia udah dapat informasi soal Briggs. Chris pun akan segera pergi menemui Briggs karena urusan Andi harus cepat diselesaikan. Singkat cerita, Chris mendatangi tempat Briggs dan seketika kedatangan Chris membuat Briggs senang karena diketahui mereka adalah partner lama. Briggs sangat mengagumi Chris tapi gak tahu jika Andi adalah adik iparnya. Chris mencoba melakukan penawaran untuk mengganti narkoboy itu tapi Briggs malah memanfaatkan dengan mematok harga yang sangat mahal sebesar $700,000 Amerika atau sekitar 11,8 miliar rupiah. Hey, this ain't your world anymore, man. Terjadi ketegangan di antara mereka karena Briggs gak mau tahu Chris harus mengganti dengan nominal yang telah disebutkan. Chris berkata bahwa dia dulu udah banyak membantu keluarga Briggs, tapi sekarang Briggs malah tega dikarenakan gak ingin menambah masalah. Mau gak mau Chris akan mengganti uang itu. I liked your brother.
Dari sana Chris menemui Sebastian membahas hasil pertemuannya dengan Briggs. Chris sangat bingung karena gak punya uang sebanyak itu. Jika gak kembali menyelundupkan narkoboy, Sebastian pun akan mencoba mencari cara. Di pagi hari Chris pergi menemui Andy, tapi terlihat Andy udah berkemas akan pergi karena Briggs telah menghabisi rekannya. Meskipun Chris kesal dengan Andy, tapi Chris gak mau tinggal diam, jangan sampai adik iparnya itu tewas di tangan Briggs. Walter died last night. Chris segera pergi ke rumah Briggs, tapi Briggs menyambutnya dengan menodongkan senjata. Chris sangat kaget karena dia hanya ingin memberitahu bahwa akan mengganti uang pembelian narkoboy, tapi minta waktu selama 1 bulan. Tapi Briggs menolak karena dia ingin diganti dalam waktu 2 minggu. Dan jika tidak, maka semua keluarga Chris akan dihabisi. Tapi kemudian Chris menggablok Briggs karena telah berani mengancam keluarganya. Padahal jika mau, Chris bisa langsung menghabisi Briggs. Chris hampir aja menghabisi Briggs, tapi Chris menahan karena putri Briggs datang menghampiri. Daddy's okay. It's all right. Kemudian Chris pergi berniat akan mengajak Andy demi mengganti barang Briggs. Jelas kekasih Chris menolak karena masih ada cara lain untuk menggantinya. Apalagi dia takut jika Chris sampai di penjara. Chris memohon agar kekasihnya itu percaya karena Chris akan baik-baik aja demi menyelamatkan Andy. Beberapa saat kemudian Chris pergi menjenguk sang ayah di lapas sambil menceritakan semua masalahnya. Chris minta bantuan agar sang ayah memasukkannya menjadi kru kapal tempat ayahnya bekerja dulu. Ayah Chris gak keberatan tapi berpesan agar Chris segera pulang jika masalahnya udah selesai. Gotta get back out. Kemudian Chris menemui Sebastian memberitahu bahwa dia akan segera pergi ke Panama untuk menyelundupkan barang. Sebastian sempat menduga Chris akan menyelundupkan narkoboy, tapi ternyata Chris akan membawa uang palsu dari rekannya. Sebastian berkata jika Chris harus membawa uang palsu sebanyak mungkin sekitar 15 juta dolar Amerika atau sekitar 255 miliar rupiah untuk dijual dan hasilnya akan digunakan membayar Briggs. Chris pun merasa perlu bantuan kru agar bisa membawa uang sebanyak itu. Hey, I got your message. Di keesokan hari Chris menghubungi rekannya di Panama agar menyiapkan uang palsu. Dengan senang hati teman Chris akan membantu sebagai hutang budi karena dulu Chris sering membantunya menjalankan bisnis haram. Singkat cerita, Chris menyiapkan semuanya dengan rapi, mulai dari tim yang membantu, kru kapal, kontainer, hingga mobil van untuk membawa uang itu. Chris melakukannya dengan sangat cekatan karena Chris sangat ahli dalam pekerjaan itu. Chris juga menyiapkan uang untuk membeli uang palsu tersebut. Akhirnya Chris berpamitan dengan keluarga dan berjanji akan cepat pulang dan selamat. Sebenarnya Chris udah lelah melakukan ini semua, tapi terpaksa harus kembali demi harga diri dan keselamatan keluarganya. Chris dan Andy mulai masuk ke dalam kapal memulai perjalanan menuju negara Panama. Gak lupa Chris menyimpan semua uang serta barang-barang agar gak ketahuan oleh kru lain. Kemudian Chris bertemu dengan timnya yang gak lain dan gak bukan yaitu Denny serta para konco. You doing on my ship? Tapi Chris ketahuan oleh kapten kapal yang kita panggil aja dia Yayat aja lah ya, sesuai request dari Brad kita yang satu ini, hingga memerintahkan timnya agar mengusir Chris. Yayat gak senang karena dia tahu latar belakang Chris. Tapi ternyata Yayat gak bisa seenaknya mengusir Chris karena dia resmi terdaftar sebagai kru bagian bersih-bersih kapal. Pada keesokan hari, Chris mulai bersih-bersih kapal, tapi dia juga sambil mencuri denah kapal. Chris melakukan itu demi mencari tahu tempat menyembunyikan uang palsu yang akan dia bawa nanti. Kemudian Chris mengumpulkan tim memberitahu bahwa dia akan mengambil 5.000 lembar uang kertas palsu yang belum dipotong dengan kualitas terbaik. Chris pun menunjukkan pada tim di mana uang palsu itu akan disembunyikan.
Di lain sisi, Briggs terlihat menemui istri Chris mencoba menggodanya, tapi istri Chris menolak hingga dia pun dihajar oleh Briggs. Istri Chris sangat ketakutan, apalagi anaknya hampir dicelakai. Gak lama Chris dihubungi istrinya memberitahu bahwa Briggs tadi datang. Tentu Chris sangat khawatir dan ingin segera menyelesaikan semua masalahnya. I love you. Call him. Sementara itu kapal yang ditumpangi Chris mengalami kendala karena kru kapal gak sengaja membuang oli terlalu banyak, membuat kapal jadi hilang kendali. Semua orang menjadi panik, takut kapal menabrak dermaga hingga Chris dan yang lain buru-buru melepaskan jangkar. Beruntung kapal bisa melambat meskipun tetap menabrak dermaga hingga beberapa kontainer terjatuh. Ternyata itu semua adalah bagian dari rencana Chris agar kapal diperbaiki dulu dan Chris punya cukup waktu untuk kembali ke kapal setelah mengambil uang palsu. Beberapa saat kemudian, Chris, Danny, dan Andy pergi ke tempat rekan Chris untuk mengambil uang palsu. Di sana Chris langsung mengecek, tapi ternyata uang tersebut punya kualitas yang buruk, gak sama seperti terakhir kali Chris mengambilnya. Atas hal itu, Chris harus pergi menemui seorang mafia demi mendapatkan uang palsu dengan kualitas yang terbaik. Kemudian Chris menghubungi Sebastian, berkata bahwa kualitas uang palsu dari rekannya sangat gak bagus. Sebastian pun menyarankan sebaiknya Chris menyelundupkan narkoboy aja. Tapi dengan tegas Chris menolak dan akan berusaha mencari uang palsu dengan kualitas yang bagus. Chris berpesan agar Sebastian menjaga keluarganya dan jangan sampai Briggs melukai anak dan istrinya. Dari sana Sebastian pergi menemui Briggs meminta agar jangan mengganggu keluarga Chris. Kemudian Sebastian marah pada Briggs karena telah meminta Andy menyelundupkan narkoboy, membuat klien Sebastian kesal. Dari situlah kita mendapatkan fakta bahwa Briggs dan Sebastian merupakan rekan bisnis dan paket narkoboy yang dibuang ke laut adalah milik Sebastian. Tentu Sebastian sangat dilema karena di satu sisi Chris adalah rekan dekatnya, tapi Briggs juga merupakan rekan bisnisnya. Di lain sisi Chris, Danny, dan Andy dalam perjalanan menuju tempat seorang mafia, tapi Andy terlihat sangat gelisah karena dia terus dihubungi oleh Briggs. Tanpa sepengetahuan Chris, Briggs mengancam akan menghabisi anak Chris jika uang narkoboynya gak segera dikembalikan. Gak lama mereka pun tiba di tempat mafia bernama Gonzalo yang merupakan rekan lama Chris. Gonzalo terlihat senang karena dia lagi butuh orang untuk membantu misi perampokan. Shit, you got all these guys. In that truck, man. Kemudian Chris dibawa melihat uang palsu kualitas terbaik buatan tim Gonzalo. Tapi Chris diberitahu oleh Danny bahwa uang untuk membeli uang palsu gak ada karena dibawa kabur oleh Andy. Waduh, sontak Chris sangat marah karena bisa-bisanya Andy mengacaukan rencananya. Atas hal itu, Gonzalo dan anak buahnya mengancam akan menghabisi Chris karena telah dianggap mempermainkan tapi akan diampuni dan diberikan uang palsu jika Chris membantu aksi perampokan. Chris sempat menolak tapi dengan terpaksa akhirnya Chris menerima tawaran itu. Grab the wallets. Give me a wallet. Beberapa saat kemudian Chris diberitahu oleh kru kapal jika Chris hanya punya waktu 10 menit untuk kembali. Chris tentu ragu karena itu gak akan cukup apalagi dia harus membantu dulu aksi perampokan. Chris pun meminta timnya agar mengulur waktu agar Chris gak ketinggalan kapal. Kemudian Chris dan Danny menunggu di sebuah tempat untuk menghadang truk yang mengangkut uang serta lukisan berharga. Dari kejauhan terlihat mobil target datang dan dengan cepat Chris menghadang, tapi kemudian beruntung Chris dan Danny masih selamat meskipun mobilnya sempat terbalik. Mereka segera bersiap karena Gonzalo dan anak buahnya udah mendekat bersiap menyerang hingga aksi perampokan itu pun dimulai. Suasana menjadi sangat menegangkan karena para polisi datang membuat Gonzalo serta antek-anteknya sangat kewalahan. Dengan sekuat tenaga, Gonzalo terus menyerang sambil mengamankan lukisan berharga hingga Gonzalo, Chris, dan Danny berhasil melarikan diri.
Di tengah pelarian secara gak sengaja, Gonzalo terkena tembakan, tapi Gonzalo terus tancap gas agar bisa sampai di markas. Chris dan Danny hanya bisa berharap agar bisa lolos dari para polisi. Akhirnya mereka tiba di markas, tapi sangat disayangkan Gonzalo udah sekarat. Mamam tah. Tanpa berlama-lama, Chris dan Danny membawa lukisan hasil perampokan dan memasukkannya ke dalam mobil yang penuh dengan uang palsu. Dari kejauhan terlihat polisi datang, lalu dengan cepat mereka pun segera kabur dan membuang Gonzalo di tepi jalan. Dari sana mereka segera menuju dermaga sambil meminta tim agar terus mengulur waktu. Chris segera memasukkan mobil van ke dalam kontainer, tapi saking buru-buru, tim Chris lupa mengunci pintu, tapi kontainer udah diangkat. Itu membuat mobil yang dibawa hampir jatuh, tapi beruntung Chris mampu menahan dan kini mereka pun berhasil kembali ke dalam kapal. Gak lama Danny dan tim mengeluarkan semua uang palsu itu, membawa ke tempat rahasia untuk disembunyikan. Mereka melakukan dengan sangat hati-hati karena Yayat beserta pihak bea cukai mulai curiga sampai-sampai mengecek beberapa kontainer. Let's go, Danny. Let's go. Where we looking? Pada malam hari, Chris akhirnya menemukan Andy dan tanpa basa-basi langsung menghajarnya. Chris udah sangat emosi, tapi Andy menjelaskan bahwa dia pergi membeli narkoboy karena jika tidak, Briggs akan menghabisi anak serta istri Chris. Mendengar itu, Chris sampai minta maaf karena udah kasar pada Andy dan Chris berjanji gak akan tinggal diam dengan ancaman Briggs. Di keesokan hari, Chris menghubungi Sebastian bahwa uang palsu itu akan dibuang ke laut karena Andy membawa narkoboy. Chris melakukan itu karena toh narkoboy pengganti udah Andy bawa dan akan segera diserahkan pada Briggs. Kemudian Sebastian bertemu dengan Briggs memberitahukan apa yang telah dilakukan oleh Chris. Jelas Briggs sangat kesal karena Chris seperti mempermainkan. Briggs udah bulat akan menculik istri Chris, bahkan Briggs menyarankan agar Sebastian sensor istri Chris. Waduh. Gak lama Briggs datang menemui istri Chris dan langsung menghajarnya. Briggs meminta agar istri Chris menghubungi Chris agar jangan membuang uang palsu itu ke laut dan harus diberikan kepadanya. Whoa! What do you do? Di tengah itu Sebastian datang bersama anak Chris seolah-olah akan menyelamatkan istri Chris, padahal itu adalah bagian dari rencana mereka. Sebastian mengajak istri Chris agar tinggal bersamanya, tapi istri Chris menyadari bahwa Sebastian udah mabuk berat hingga istri Chris memilih pergi sendiri. Kemudian istri Chris diberitahu temannya bahwa Sebastian ingin bicara. Tanpa berlama-lama istri Chris pergi menemui Sebastian untuk mengambil beberapa barangnya. Tapi Sebastian meminta agar istri Chris tinggal aja. Seketika Sebastian akan mencium, tapi istri Chris langsung menolak. Kate! Sebastian mencoba membujuk istri Chris, tapi secara gak sengaja Sebastian malah mendorong istri Chris, membuat kepalanya terbentur hingga pingsan. Tentu Sebastian merasa sangat-sangat panik. Okay, it's not funny. Turn around. Gak lama Chris menghubungi Sebastian meminta agar jangan mengganggu istrinya. Selama ini Chris ternyata udah tahu bahwa Sebastian main dua kaki dan berpartner dengan Briggs. Chris gak segan-segan akan menghabisi Sebastian jika terjadi sesuatu pada istrinya. I'm coming for you. Beberapa saat kemudian, Sebastian menghubungi Yayat melaporkan jika Chris telah menyelundupkan narkoboy serta uang palsu. Sebastian meminta agar Yayat mencegah Chris membuangnya ke laut dan Yayat akan diberikan imbalan. Tapi Yayat menolak dan memilih menyita paket itu. Yayat dan para anak buahnya segera menggeledah kamar Chris, meminta agar Chris menyerahkan paket yang dibawa. Chris hanya diam dan gak mengakui tuduhan dari Yayat karena Chris udah menyimpannya di tempat yang aman meskipun nanti akan dilemparkan ke lautan. Holy shit! Saat kapal menepi di dermaga, tanpa berlama-lama, para polisi datang menggeledah kapal, memeriksa ke semua tempat. Terlihat Chris berkumpul dengan para kru karena tanpa disadari, sebenarnya Chris telah melemparkannya ke tengah laut. Para polisi menemukan tempat Chris menyimpan uang palsu, tapi sayangnya mereka terlambat dan semua uang itu telah hilang.
Di sisi lain, Sebastian membungkus istri Chris dengan plastik cor karena akan menyembunyikannya di tempat konstruksi. Sebastian melakukan itu agar Chris gak menemukan jejak di mana istrinya disembunyikan, apalagi sampai sekarang istri Chris masih pingsan. Sementara itu Andi memanfaatkan kekacauan dalam kapal untuk kabur sambil membawa paket narkoboy. Secara gak diduga Andi dikejar oleh Briggs dan dengan cepat Andi berusaha kabur meskipun pada akhirnya Andi malah tertangkap. Kembali pada Chris, terlihat dia lagi diinterogasi, ditanya di mana narkoboy serta uang palsu disembunyikan. Sebisa mungkin Chris mencoba tetap tenang karena sejauh ini polisi hanya punya kecurigaan aja dan belum punya bukti yang kuat. Beruntung Chris dibebaskan dan dia pun segera pulang ke rumah, tapi gak sengaja bertemu dengan Briggs yang menculik Andi. Sontak Chris langsung menghajar Briggs karena telah berani macam-macam pada keluarganya. Chris terus menghajar Briggs, tapi anak buah Briggs datang dan membuat Chris gak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Chris ikut dibawa oleh Briggs untuk segera mengganti narkoboy yang sebelumnya telah dibuang oleh Andi. Dari sana Chris membawa Briggs ke rumah temannya, memberikan paket yang diminta oleh Briggs. Melihat hal itu, Briggs sangat senang karena Chris bisa diandalkan. Tapi tanpa disadari, ternyata itu adalah rumah Yayat dan Chris udah melaporkan Briggs pada polisi. Akhirnya Briggs dan anak buahnya ditangkap oleh polisi. Jeannie, is Kate there? She's not picking up her phone. Kemudian Chris pulang ke rumah, tapi istrinya sama sekali gak ada di sana. Chris pun segera pergi ke tempat Sebastian karena curiga istrinya telah diculik. Di saat yang sama terlihat Sebastian akan mengecor istri Chris. Lah, setibanya di sana tanpa basa-basi Chris langsung menghajar Sebastian. Chris sangat gak menyangka padahal Sebastian udah dianggap seperti saudara sendiri. Chris gak bisa menahan emosi apalagi Sebastian berkata jika istri Chris telah tewas. Kemudian Chris segera menghubungi HP sang istri dan HP tersebut pun berbunyi. Chris menyadari bahwa sang istri akan dicor dan dengan cepat Chris menghentikan truk molen. Anjir, kok truk molen, hah? Chris pun langsung membongkar papan tersebut dan segera mengeluarkan istrinya. Call the ambulance now! Singkat cerita, istri Chris dirawat di rumah sakit dan beruntung masih bisa selamat. Di saat yang sama tim Chris pergi ke laut untuk mengambil uang palsu yang sebelumnya dilemparkan. Mereka sangat senang karena semua uang itu masih ada dan tentu mereka akan kaya raya. Wow! You all right? Pada keesokan hari, Chris menjual uang palsu itu dan dibeli dengan harga $3 juta Amerika atau sekitar 50 miliar rupiah. Chris dan timnya sangat senang padahal awalnya hanya ingin mengganti pada Briggs, tapi mereka malah jadi kaya raya. Selain itu, Chris juga akan menjual lukisan berharga yang sebelumnya dicuri oleh Gonzalo dan tentu mereka pun akan semakin kaya raya. Dan akhirnya film ini pun tamat. Wah, suka deh kalau happy ending kayak gini, ya kan? Oke lah, bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.